2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa. Mari kita akan mulai saudara ibadah kita, mari kita akan satukan dalam doa. Bapak, terima kasih untuk saat yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh hadir di Menara Doa. Satu kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin ya Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami bisa masuk hadirat-Mu. Beri kami nyanyian-nyanyian yang baru ya Tuhan. Ubah setiap hati kami. Ubah ya Tuhan setiap hidup kami. Bawa kami ya Tuhan, jadikan kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami percaya ya Tuhan, ketika ya Tuhan kami naikkan nyanyian pujian, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu memberikan kami hikmat, kuasa, kesembuhan ya Tuhan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari awal naikkan bunyi katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja. Benar Roh Kudus. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
Mari buka suaranya saudaraku. Sembah dia, sembah. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saudaraku. Yes. Laba. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Yes Tuhan, lawat setiap kami. Terimalah nyanyian pujian ini Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Juru Selamat. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Bala 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 bala. Terus saudara terus. Berbahasa roh yang bisa berbahasa roh. Saudara belum bisa berbahasa roh, buka kedua tangannya, tutup matanya. Nyanyikan haleluya. Biar rakyat saat ini ya Bapa dalam nama Yesus. Satu kerinduan kami. Di dalam penyembahan ini Kau penuhi kami semua. Dengan Roh Kudus-Mu. Siapa anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhi siap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Tutup matanya, buka kedua tangannya saudara. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala, buka mulutnya, jamah Roh Kudus. Siap lidah kami. Dalam nama Yesus. Berbahasa roh dalam nama Yesus. Lola bala 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 bala. Lola bala 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 bala. Ya la makasih la bala 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 bala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari katakan ku rasakan, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami terima ya Tuhan, kuasa-Mu, kami percaya mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yes, Engkau terlebih besar ya Tuhan. Oh Yesus. Oh ya labakasya labalabalabalabalabalabal. Lawat siap kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat. Yes, saudara yang lapar, yang haus, yang rindu, mari datang pada Yesus. Katakan Tuhan, Kau lebih besar dari segala kesulitan hidup kami, dari segala masalah kami, dari segala sakit penyakit kami. Oh ya labakasya labalabalabalabalabalabal. Apapun yang kami hadapi. Oh ya labakasya, buka suaranya saudaraku. Nyanyikan lagu ini. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku.
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara, nyanyian pujian ini, Yesus terlebih besar, bisa membantu kita ketika kita selalu memikirkan, memperhatikan, mengucapkan, besar banget ini masalahku, gede banget kesulitan aku, aku sudah pusing. Kalau saudara selalu pikir, fokus kepada masalah yang terlalu besar, sehingga saudara merasa jadi frustrasi, jadi stres, jadi sedih, jadi khawatir, takut, cemas, itu yang ngaduk-ngaduk perasaannya. Saya mau beritahu kepada kita semua di tempat ini, di Menara Doa, saudara mulai bangkitkan lagi saudara jiwanya. Daud pernah ngalami yang nama jiwanya tertekan, lalu dia tulis dalam satu Mazmur, mengapa jiwaku tertekan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, ya kan? Berserulah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi dia bangkitkan saudaraku, ya. Karena senjata saudaraku yang kasih Kristus, senjata iblis, ya, untuk hancurkan daripada setiap orang, dia mainkan perasaan. Lewat perasaan. Dan Ayub menyaksikan itu. Dia bilang, apa yang aku takutkan, apa yang aku cemaskan, itu yang datangin aku. Kegelisahan membuat aku gak bisa tidur, gak bisa istirahat. Itu Ayub berkata gitu. Makanya saudara Kristus, ya, Daud ngerti. Jangan biarkan perasaan down, sedih, susah, khawatir, ini terus menguasai hidup kita. Karena ini jalan masuk. Ketika kita berkata, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Roh Kudus, ketika saudara buka suara, Tuhan kata, buka mulutmu lebar-lebar, aku akan membuat kamu kenyang dengan segala yang baik. Itu Mazmur katakan. Makanya waktu Yesus, saudara, Yesus itu diumpamakan seperti domba jantan, seperti seekor domba, ya kan, yang keluh, yang dibawa ke tempat pengguntingan. Dia tidak membuka mulutnya ketika dia mengalami yang namanya kesusahan, penderitaan. Di hadapan murid-murid Yesus berkata, aku gak akan banyak bicara lagi kepada kamu, karena si penguasa dunia itu sudah datang. Itu di Yohanes pasal 4 menjelang Yesus akan mengalami penderitaan. Yesus tidak akan buka yang namanya perasaan-perasaannya yang negatif untuk diceritakan, dibukain. Karena itu akan melipat gandakan kesusahannya. Ketika dia melihat Maria, saudaraku, sedang sedih, lalu hatinya maskulah, kita katakan. Lalu dia bersedih hati. Yesus menangis, Yesus maskul. Dia gak ngomong bahwa dia susah, tapi dia buka mulut. Waktu dia buka mulut, dia berbicara apa yang dia ingin hal itu terjadi. Bukan curhat. Dia cuma bicara, saudaraku, apa yang jadi isi hatinya, kesedihannya, kesusahannya. Itu di Taman Getsemani. Itu kepada siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu pun dia cerita
kepada orang yang mau diajak berdoa, yang bisa diajak berdoa. Lalu dia cerita kepada Allah. Ya kan? Ya Aba, ya Bapa. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Ambil cawan ini daripadaku. Ya kan? Tapi bukan keinginanku, tapi kehendakmu yang jadi. Saya ingin saudara di menara doa ini, saudara bukan cuma dengar firman, dengar khotbah, tapi saudara ikutin nyanyiannya, doanya. Ini akan, saudaraku yang di dalam ini, Roh Kudus akan kerja. Mari saya mau berdoa buat saudara semuanya. Bapa, dalam nama Yesus, urapi setiap kami Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu. Berkat-Mu turun untuk setiap kami. Berkat-Mu turun buat setiap kami. Kami mau katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan sama-sama dengan saya, saudara. Yesus terlebih besar. Yesus, kau lebih besar. Tutup matanya dan katakan, kau lebih besar dari segala sakit penyakitku, dari segala pergumulan, problema, daripada segala kesulitanku Tuhan. Apapun ya Tuhan, aku percaya Engkau Yesus lebih besar. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Mari saudara datang pada Yesus. Bangkitkan lagi rohnya. Bangkitkan lagi jiwanya. Yes. Oh ya labakasya labalabalabalabalabalabalabala. Oh ya labakasya labalabalabalabalabalabalabala. Saudara yang sedang bersedih, yang susah hati, buka suaranya, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lama. Mari saudara buka suaranya, nyanyikan lagi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan, benar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Katakan saudara. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
bersamamu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari saudara buka suaranya. Biarlah nyanyian ini sebagai doa kita, pernyataan iman kita. Yes, Tuhanku lebih besar. Katakan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang sakit hari ini. Saya mau berdoa saudara yang sakit COVID-19, saudara di ruang-ruang isolasi. Kami semuanya mengasihi saudara, saudara tidak merasa sendiri dan ditinggalkan. Apapun keadaan saudara yang sakit COVID atau kanker, saudara yang mengalami yang namanya sakit autoimun, jantung, apapun sakit jenis penyakit saudara, hari ini kami mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Dia mau sembuhkan saudara. Kami juga mengasihi saudara. Saya senang melihat saudara hidupnya sehat. Saya senang melihat dan terus mengharapkan saudara bisa hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Dalam segala aspek, secara rohani, secara jasmani, hubungan dan keuangan saudara. Itulah kerinduan kami. Saya bisa berdoa buat saudara. Kita akan sama-sama berdoa. Bapakku percaya mujizat itu masih ada buat setiap anak-anak-Mu ini. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit COVID-19, sedang dalam ruang-ruang isolasi. Ya Tuhan, mereka yang ada di ruang ICU bahkan Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, pandemi COVID ini segera berlalu. Anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun penyakit mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Saudara doa, katakan oleh bilur Yesus, aku percaya Tuhan telah sembuhkan sakit penyakitku. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang autoimun, sembuh total sekarang. Dalam nama Yesus, saudara yang kena kanker sekarang, sedang dalam perobatan kanker, percaya Tuhan sembuhkan saudara. Saudara yang mengalami sakit mah, asam lambung, aku percaya Tuhan ginjal, Tuhan berikan ginjal yang baru buat saudara. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, apapun penyakit mereka, aku berdoa oleh bilur Yesus, mereka semuanya disembuhkan. Anak-anak-Mu yang nampaknya sedang mengalami jalan buntu dalam keuangan mereka, aku berdoa ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Aku berdoa tolong mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat melunasi semua kewajiban mereka. Mereka dapat mencukupi segala kebutuhan mereka. Dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Untuk keuangan mereka. Keuangan mereka. Biarlah ya Tuhan, aku percaya ya Tuhan Yesus. Mujizat itu masih ada. Beri mujizat keuangan Tuhan anak-Mu ini Tuhan. Pekerjaan yang baru, bisnis ya Tuhan terbuka. Dalam nama Yesus, berdoa ya Tuhan, siap anak-anak-Mu yang sedang mengalami ya Tuhan perceraian. Biarlah ya Tuhan Kau pulihkan kembali. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Let the weak say I am
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dari awal kita nyanyi lagu ini, saudara. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah jawab setiap doa-doa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami mau bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, sebagian yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Saudara, saya ingin bagikan satu tema penting nih. Ya, saya awalnya diajarin Tuhan sih tentang kamu harus doain deh perasaan kamu. Kamu doa untuk perasaan kamu. Kamu serahkan perasaan kamu ke aku, kata Tuhan. Dari situ saudara, saya terus doa. Memang manfaatnya besar sekali. Sampai akhirnya saya pelajari firman-firman tentang perasaan. Saudara, akhirnya saya tulislah khotbah hari ini. Mengapa penting mengatasi ya apa yang kita rasakan. Ini judul khotbah saya. Nah, kita ambil dari Roma 8 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama saudaraku ayat ini. Roma 8, ini ayat natsnya. 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
kalau tidak mungkin berkenan kepada Allah, artinya apa? Hidupnya ini menjadi hidup yang sia-sia. Ya, jadi hidup dalam daging. Nah, jadi kunci saudaraku sebenarnya ya, kunci memiliki ketenangan di dalam pikiran. Pikiran kita bisa jadi jernih ya saudara ya. Ya, itu kita harus belajar mengatasi apa yang kita rasakan. Saudara, khususnya ini perasaan-perasaan yang negatif dan perasaan yang gak stabil gitu saudaraku. Ini yang coba saya ingin bagikan alasan penting ya dari firman Tuhan. Mengapa kok kita perlu ya mengatasi apa yang kita rasakan. Ya harus mengatasi ini apa yang kita rasakan. Saudara, pertama saya mau kasih tahu. Karena perasaan kita atau apa yang kita rasakan ini ya, seringkali tidak bisa atau tidak dapat dijadikan patokan. Tidak bisa diandalkan. Ya. Nah, karena gini, perasaan kita seringkali membawa kita kepada jalan yang buntu. Kalau kita ngandelin perasaan karena kita sedang mengalami, saudara sedang mengalami satu masalah, kesulitan dan hidup. Pasti ada perasaan-perasaan yang kita tahu, entah itu cemas, khawatir, takut, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Itu yang negatif, yang bikin down, saudaraku. Atau mungkin juga karena perasaan seneng, lagi seneng. Nah ini Tuhan mau, ya firman Tuhan katakan begini, saudaraku. Bahwa perasaan kita, ya kan, itu seringkali bisa membawa kita kepada jalan buntu. Kita nggak bisa bergantung pada semua yang kita rasakan. Jadi jangan, maksudnya gini, hari ini kita mau belajar hidup gini. Jangan hidup kita tuh dikuasai cuman sekedar oleh karena perasaan. Aku rasa. Amsal 14 ayat 12. Sini gini. Ada jalan yang disangka orang itu lurus. Disangka, dirasa. Ya, tetapi ujungnya apa? Ujungnya maut. Jadi saudara Kristus, ya, jadi enggak semua yang kita rasa kita harus setujui atau kita terima saudaraku. Karena sekali lagi saya mau bilang, enggak semua yang kita rasakan itu benar, otentik dan bisa menuntun kita kepada jalan yang benar. Makanya seringkali saya memberikan nasihat untuk diri saya awalnya dan kepada orang lain, kepada dalam setiap firman-firman. Begini saudaraku. Ya kan, jangan ambil keputusan cepet, keputusan penting cepet-cepet. Jangan cepet ambil keputusan yang penting. Ya, kalau kita sedang marah, lagi sedang marah, lagi sedang kecewa, lagi sedang putus asa, jangan cepet ambil keputusan. Lagi perasaan kita lagi down di bawah. Ya, nyesel nanti. Ya, keputusan itu lewat perkataan dan perbuatan, tindakan. Atau saudara, jangan cepat-cepat memberikan janji-janji apapun kalau hati lagi riang gembira. Hidup tuh jangan dimainkan. Oleh karena itu Rasul Paulus ini, Rasul Petrus, orang yang sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, sebelum saudara Kristus dia waktu Yesus sampai ini orang kan banyak main di perasaan. Kalau ada apa langsung ngomong, langsung ikan segala macam. Oh gini, dengar baik saudaraku. Dia berikan nasihat pada waktu dia sudah jadi dewasa secara rohani tua. Ya kan, dia katakan begini saudaraku. Ya kan, kita harus kuasai diri. Ya, dia menasihati apa? Alkitab katakan apa? Kita harus menguasai diri dan jadi tenang. Supaya kita bisa berdoa sebelum mengambil keputusan. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu. Jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ya kan, kita perlu mengatasi apa yang kita rasakan. Perasaan lagi down kah? Ini jangan ambil keputusan penting dalam hidup saudara. Jangan buru-buru. Coba kuasai diri, jadi tenang. Saudara doa sebelum ambil keputusan. Katakan amin saudara. Ini yang pertama yang saya mau inikan. Ya,
Saya ini khotbah ini sebenarnya saudaraku, benar-benar memang Tuhan tuh bicara buat saya dulu sebenarnya. Sama untuk saya, tentang kayak begini-begini saya senang, karena semakin saya sharingkan ini, semakin juga bermanfaat untuk diri saya. Saya berdoa kalau saudara senang, saudara mau hidupnya tenang gak? Pikirannya tenang gak? Jangan hidup pakai perasaan. Bukan pakai perasaan, jangan ngandelin gitu loh. Jangan baper zaman sekarang nih, jangan bawa perasaan terus. Saudara, nanti akhirnya kita akhirnya berujungnya maut. Ujungnya maut, dia bilang ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi nanti ujungnya nyesel. Yang kedua, ya kan, kenapa kita perlu mengatasi apa yang kita rasakan ini? Ya, kadang kita dengar orang ngomong apa tentang kita. Kita lihat orang perlakukan gini. Ya kan? Atau kita sedang alami ini itu. Ini kan yang perasaan kan bergejolak terus nih. Ya kan? Entah kita lagi mungkin dalam keadaan diri kita gimana, lihat diri kita, lihat apa. Nah, kita harus belajar mengatasi apa yang kita rasakan. Kenapa? Saudara mau, ya kan, kita perlu atasi karena apa? Karena kita tidak ingin hidup kita dimanipulasi oleh perasaan kita. Ya. Karena gini, kalau kita tidak mengendalikan, kita tidak ngatur apa yang kita rasakan ini, saudaraku, maka perasaan kita akan mengendalikan hidup kita. Habis. Makanya ada orang kadang-kadang kita lagi ketemu dia, kok mukanya cemberut, mukanya masem. Tapi nanti wah senangnya minta ampun gitu. Nah ini hidup dalam, kalau istilah kita Roma bilang ini hidup menurut daging. Daging itu jiwa. Jiwa itu apa? Perasaan sendiri, kehendak sendiri, pikiran sendiri. Hidup dalam roh adalah hidup menurut apa yang Tuhan katakan. Apa yang menjadi pendapat Tuhan. Nah, kalau kita tidak dapat mengendalikan apa yang kita rasakan, maka perasaan kita yang akan mengendalikan hidup kita. Bayangin saudaraku, kalau kita nggak kendalikan nih, perasaan sedih terus panjang hari, besok sedih lagi. Waduh, lama-lama stres, depresi, ujungnya apa? Maut, bunuh diri. Kalau lagi senang-senang semua, wah ajak makan semua orang, kasih semua segala macam. Akhirnya nyesel. Yang ngerasa dia baik-baik, orang kok begini. Jangan hidup sesuai perasaan. Ya. Kita harus kendalikan. Kenapa? Karena kita kan, kalau kita nggak kendalikan perasaan kita, maka kita akan dimanipulasi oleh suasana hati kita terus. Dampaknya apa? Ya katanya kita mau jadi berkat, jadi Kristen. Mana bisa, orang serem kalau dengar ketemu orang yang udah angker, udah lagi sedang suasana hatinya lagi sedang gak ini. Terus gini, kalau kita gak kendalikan perasaan kita, apa yang kita rasakan, wah pokoknya gitu. Nanti saudara, kita ini akan mudah dimanfaatkan oleh orang lain yang mainkan perasaan. Banyak anak-anak gadis jatuh, saudara, dalam dosa. Karena banyak pria-pria ini yang mainkan perasaan dia. Ya kan, banyak pria-pria jatuh. Karena banyak gadis-gadis wanita yang mainkan perasaan dia. Banyak bos-bos hancur karena banyak karyawannya, orang-orang sebawahnya mainkan perasaan dia. Saudara pernah dengar istilah jilat-jilat? Ini, orang yang gampang dijilat adalah orang yang gak bisa kendalikan perasaan. Jadi orang memanipulasi, memainkan perasaan dia. Ya kan, supaya orang itu bisa mendapatkan sesuatu dari kita. Kita rugi, saudaraku. Payah dibodohi. Kita gak mau jadi Kristen yang hidup dengan daging. Gitu. Ya kan, gimana aku ganteng gak? Bagaimana, aku baik gak? Ini orang. Kita gak mau kayak gitu deh.
Katakan amin saudara, hebat gak hebat aku. Ya kan sekarang gue udah kurus ya. Ya ini hal-hal yang seperti ini jangan mainkan perasaan. Saudara, segala sesuatunya. Ini zaman sekarang ke situ. Saya mau kasih tahu saudaraku yang Kristus, ya kan, bahwa perasaan atau emosi negatif itu alat favorit buat setan. Alat favorit iblis untuk menghancurkan hidup kita. Itu loh, perasaan-perasaan negatif, emosi yang negatif. Dia bisa gunakan apa tadi saya udah, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Ya saudara, dia juga bisa untal rasa bangga kita. Kebanggaan, kesombongan, dia untal terus. Dia mainkan perasaan-perasaan itu saudara. Ini iblis mainkan saudaraku. Ya kan, lewat orang, lewat keadaan, bahkan dalam pikiran-pikiran kita, saudaraku. Yang tujuannya cuma satu, untuk mendatangkan malapetaka buat kita. Saudara tahu seorang yang menyadari sesadar-sadarnya, akhirnya dia bertobat saudara. Siapa namanya? Ayub. Ayub nih hidupnya dikuasai oleh perasaan negatif. Takut. Jangan-jangan anak-anakku sudah berdosa sama Tuhan. Jadi dia bangun mesbah, dia buat mesbah, dia bawa korban, dia ibadah karena didorong, dihantui, dikuasai oleh apa? Perasaan takut. Nanti anak-anakku berdosa sama Tuhan, lalu mereka dihukum sama Tuhan. Kalau aku gak ibadah, nanti Tuhan marah dan Tuhan tidak lindungi aku, tidak pelihara aku, tidak berkati aku. Itu yang di drive. Saudaraku, dampaknya apa saudara? Walaupun dia orang saleh, tapi kehidupannya dikuasai perasaan negatif, hidup dalam daging. Dia bersaksi saudara dalam Ayub 3 ayat 25-26. Dia katakan apa saudara? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Jadi rupanya saudaraku, perasaan atau emosi yang negatif itu alat setan. Hancurkan Ayub. Terus dia saksi lagi apa? Yang kucemaskan itulah yang datangi aku. Dia cemas kenapa? Nanti Tuhan tidak berkati. Itulah yang terjadi. Tuhan gak lindungi. Tuhan gak pelihara. Tuhan akan ini kan hajar anak-anakku. Hajar kekayaanku. Nanti aku sakit lagi kalau gak ibadah. Nah, harusnya ibadah karena didorong. Ya kan? Karena kita mau mengasihi Tuhan. That's all. Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Itu saja. Yang mengerti katakan saudara. Terus dia katakan lagi ayat 26 apa saudara? Kita baca sama-sama. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kalau saudara mau hidupnya tenang, tentram, bisa tidur nyenyak. Malam hari tidur nyenyak. Saudaraku, bisa sampai 8 jam. Bangun pagi badan segar. Satu yang paling penting, atasi, kendalikan emosi, perasaan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang harus jadi ini. Ini yang pergumulan kita. Saudara bisa nangkap sini, katakan amin saudaraku. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengatasi apa yang kita rasakan? Saudara tahu? Ya kan? Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyi lagu ini saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya percaya saudara kan gak mau kan ada orang lain memanipulasi, mempermainkan perasaan saudara. Ya kan? Wah itu memang ini perlu saudaraku. Jangan mudah dimanfaatkan orang lain yang bisa mempermainkan perasaan kita. Katakan amin saudaraku. Ya, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Aku denger loh. Banyak orang nggak suka sama kamu. Tahu nggak kamu? Gini. Waduh langsung. Dia gini. Kadang tuh ya saudaraku, kejadiannya ada tapi ceritanya belum tentu begitu. Ada orang-orang yang jahat saudara, sekalipun kelihatannya dia ini, dia bisa mainkan perasaan kita. Ada seharian gak bisa tidur pasti. Kalau saudara gak cepet datang ke kasih karunia, kalau sudah disenggol perasaan saudara dengan omongan orang yang mempermainkan perasaan saudara dan lain sebagainya, saudara harus izinkan, ini temen, ini orang, jangan terlalu dikasih kesempatan untuk memberikan, ya kan? Buat apa? Masa sih orang bawa pisau, dia udah tusuk kita, masa kita mau terus? Dia bawa pisaunya di mana? Di mulut. Harus jaga. Saudaraku, saat saudara dimainkan perasaannya, hilang damai, hilang sukacita. Saat itu juga seharusnya saudara nyembah. Saudara bisa ngomong sama Tuhan gini, kalau saya ya, Tuhan, dari omongan orang itu tadi, temen aku itu, si A ini, aku tuh sedih jadinya. Aku tuh susah, aku hilang sukacita. Kok aku jadi benci, aku jadi marah dengan seseorang. Dia seperti kayak mau bikin saya benci sama si A. Ya kan? Tuhan, aku mah gak mau benci sama dia. Aku gak mau kehilangan sukacitaku. Tuhan tolonglah aku, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kalau memang benar apa yang dia omong ini tentang ini, biarlah aku mau ampuni dia. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati dia. Katakan namanya saudaraku, aku mau hidup damai dengan semua orang. Aku mau hidup damai dengan diriku, aku mau hidup damai dengan semua orang. Dan terlebih aku mau ingin hidup damai dengan Engkau Tuhan. Tuhan Kau kuduskan perasaanku ini Tuhan. Supaya aku tetap benar. Karena aku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Aku mau menyenangkan hati-Mu. Kalau aku benci sama dia gara-gara aku dengar omongan ini, dia permainkan terus. Supaya aku dipisahkan hubungannya. Supaya aku bisa berkelahi dengan dia. Supaya aku benci sama dia. Aku jauh dengan orang itu. Tuhan aku gak mau itu. Itu tidak menyenangkan hati-Mu. Saya bisa nangkap bahasa saya sini. Katakan amin saudara. Ya kan? Kalau kita dengar orang terus mujinya, bukan muji lagi dia, nyanjung. Kalau orang muji wajar. Rambutnya baru potong ya? Bagus ya? Bagus, kelihatannya lebih, itu muji. Tapi kalau ketemu ngomong rambut lagi bagus, ini nyanjung. Terus. Wah ini bisa ganggu di perasaan. Saudara harus cepat menghardik di dalam diri saudara. Jangan sih orang itu. Kalau Paulus langsung hardik. Si perempuan itu yang nyanjung Paulus saudaraku. Ya kan? Rupanya roh jahat. Yang mau mempermainkan perasaan Paulus. Paulus ngerti hal itu saudaraku. Sampai keluar roh jahat itu di atas perempuan itu saudara. Perempuan ini kan tenung. Kenapa kita harus mengatasi apa yang harus kita rasakan? Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita punya perasaan yang benar. Kepada diri kita, kepada Tuhan dan kepada orang lain. Dan pada keadaan. Itu punya perasaan yang benar. Katakan amin saudara. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa mengatur perasaan kita, maka Tuhan tidak bisa mengatur daripada hidup kita. Kalau dia gak bisa ngatur hidup kita, dia gak bisa tolong kita. Makanya saudara, kalau saudara sedang dalam pergumulan apa? Masalah keuangan kah? Masalah sakit kah? Jangan sampai iblis pakai perasaan-perasaan sedih, perasaan cemas, takut ini. Dia mainkan jadi alat dia untuk lebih hancur. Oleh karena itu seperti Daud.
Ya kan? Bersyukurlah kepada Tuhan. Aku akan menyanyikan nyanyian baru buat dia. Saudara karena bangkit. Hai jiwaku, panggil. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ya kan? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ya kan? Berserulah, bernyanyilah buat Tuhan. Katakan amin saudara. Karena gini. Ya kan saudaraku. Kalau kita terus menerus hidup berdasarkan perasaan apa yang kita rasa. Lalu kita ambil keputusan berdasarkan apa yang kita rasa. Kita mau ngomong apa yang kita rasa. Kita buat apa yang kita rasa. Saudaraku Yesus Kristus. Maka perasaan jadi Tuhan. Semua kalau patokannya tuh perasaan kita. Perasaan sendiri ya maksud saya. Itu perasaan itu bisa jadi Tuhan. Saya tulis nih saudaraku. Dan Yesus Kristus tidak bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ada yang perasaan apa Pak? Maksudnya contohnya apa? Nih Paulus kasih nasihat begini saudara. Efesus 4 ayat 26. Ini perasaan yang jadi Tuhan. Ya, ini keputusan. Apabila kamu menjadi marah. Ya, apabila kamu menjadi marah. Ini kan perasaan marah. Karena ada sesuatu yang nyenggol perasaan kita. Maka kita marah. Ada yang nyenggol perasaan marah kita. Tapi dia bilang gini. Jangan kamu berbuat dosa. Waktu kita berbuat dosa saudara. Apa? Kita kan ambil keputusan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan kita ini didasarkan oleh apa? Perasaan ini. Nah Tuhan tuh gak mau seperti itu. Ya. Apabila kamu marah jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, sekarang saya mau berikan penjelasan tentang gimana Pak kita bisa ngatasi perasaan secara maksudnya prakteknya. Tadi saya sudah jelaskan, kita contoh ke Yesus saudaraku. Kita belajar dari teladan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu mengatasi ya kan apa yang sedang dia rasakan. Saya lihat Yesus itu kendalikan pikirannya dan perkataannya. Coba lihat di sini saudara, ya. Nabi Yesaya sudah bernubuat di dalam Yesaya 53 ayat 7. Ya. Tentang penderitaan apa yang akan dia derita saudara. Dia tahu apa yang akan dia derita. Waktu dia tahu akan menderita dan pada waktu dia mengalami penderitaan, Nabi Yesaya bernubuat menggambarkan bahwa Yesus itu seperti induk domba yang keluh. Tahu keluh gak saudara? Gak ngomong apa-apa. Yang dibawa di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Saudara pernah lihat gak? Domba yang digunting bulunya. Diam aja, nurut aja saudaraku sepertinya. Ia tidak membuka mulutnya. Serius ini. Dia tidak membuka mulutnya. Nah di dalam Yohanes 14 ayat 30. Ya, itu ditegaskan lagi sama Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya saudara, dia omong apa? Yesus berkata apa? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini sudah datang. Jadi di sini kita melihat saudara, Yesus tidak menceritakan apapun yang dirasakannya kepada siapapun selain kepada Bapa. Yesus tidak pernah cerita apa yang dia rasakan kecuali kepada Bapa dan kepada 3 orang muridnya. Petrus, Yakobus, Yohanes di mana? Di Getsemani. Kok dia bisa cerita Pak? Karena 3 orang ini yang bisa diajak doa. Yang diajak doa sama dia. Untuk nemenin dia berdoa di Getsemani. Saudaraku, coba kita buka Alkitab kita. Markus 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ini perasaan saudara. Yesus mengalami perasaan takut dan gentar. Saudara, tetapi dia tidak dikuasai oleh perasaan takut dan gentar. Dia bisa merasakan. Saudara bisa merasakan, saya sering merasakannya. Saudaraku, lalu apa yang dia buat? Dia ngomong saudaraku, kepada ininya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini berjaga-jagalah. Jadi, saya belajar gini saudara ya.
Kalau saya suka cerita, ya perasaan saya yang negatif lah, entah apapun kepada orang. Saya lihat saudara, malah bikin saya tuh tambah susah, tambah sedih, tambah hilang sukacita, tambah kebanyakan. Tapi kalau saya bisa cerita sama orang yang bisa saya ajak doa bareng, justru perasaan sedih, perasaan susah, khawatir, takut, marah, emosi, itu bisa hilang. Diganti dengan damai, sejahtera. Jadi kekuatan, kata Nabi saudara, di situ saya bebas. Saya tidak lagi bicara tentang gak boleh cerita ke semana-mana. Tapi cerita ke seseorang yang bisa diajak berdoa. Katakan amin. Kalau orang ini bukan orang yang tidak bisa diajak berdoa. Kalau kita umbar-umbar perasaan kita yang pakai istilah apa? Curhat kemana-mana. Yang akhirnya timbul apa? Kerusuhan. Kebencian, kemarahan, pertikaian, perselisihan, kacau semua. Itu yang terjadinya apa? Perpecahan, pertengkaran, kegaduhan. Saya bisa mengerti maksud saya di sini, katakan apa? Dan orang belum tentu respect lagi sama kita kalau kita cerita terus tentang diri kita. Saudaraku, kecuali kita cerita, kita tahu orang ini bisa menjadi bagian solusi dari masalah kita. Kalau dia bukan jadi bagian solusi, kita cuma cerita, hidup kita dikuasai oleh perasaan. Kalau kita tidak, hidup kita dikuasai perasaan, sebenarnya hidup kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak dikuasai lagi sama Tuhan. Tuhan tidak bisa tolong. Nah ini yang orang tuh banyak tanya. Pas Sabta, kenapa kok Tuhan gak tolong saya? Kenapa kok Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa kok semua usaha-usaha saya kok gak ada yang berhasil? Coba cek perasaan kita. Mungkin yang jadi Tuhan itu perasaan kita, bukan Yesus. Kalau kita gak bisa atur perasaan kita, perasaan yang ngatur kita. Akhirnya Yesus gak bisa tolong kita. Yang mengerti katakan amin. Yesus, saudara, waktu dia takut, dia gentar, dia sedih dan mau mati rasanya, dia cerita sama 3 sahabatnya yang diajak doa. Lalu saudara, dia berdoa sama Tuhan secara pribadi. Bukan sekedar minta didoakan, dia gak doa. Ini yang jadi masalah kita. Kita lebih yakin orang yang doakan kita. Seharusnya orang itu mendukung kita dalam doa atau solusi, tapi kita yakin bahwa kita kenal sama Yesus ini, dia pasti tolong kita kok. Katakan amin saudaraku. Jadi doa-doa orang lain itu untuk melengkapi daripada doa dan iman kita. Katakan amin saudara. Ini yang harus ada. Ya, Yesus katakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan engkau kehendaki. Katakan amin. Lihat ini contoh Yesus. Terus begini. Waktu Yesus, saudaraku, ya kan dia datang mau ke kubur Lazarus. Yesus kan ketemu Maria. Alkitab katakan dalam Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia. Alkitab katakan apa? Masgul hatinya. Masgul ini bicara tentang ya perasaan yang keaduk-aduk lah segitu saudaraku. Yang ngarahnya kepada kesedih. Dia sangat terharu. Ini kan perasaan semua saudaraku. Tapi dia gak ngomong gitu loh. Tentang apa yang dia rasakan. Dia cuma tanya, di mana kamu letakkan Lazarus itu? Lalu setelah itu Alkitab ayat 35 katakan, maka apa? Menangislah. Dia cuma nangis, dia gak ngomong. Apa-apa dia nangis. Masgul Alkitab. Lalu ayat 38 sekali lagi dikatakan, maka masgul pula hati Yesus. Lalu dia pergi ke kubur. Ya kan, kubur adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus apa? Angkat batu itu. Dia gak cerita perasaan dia. Coba lihat kata-katanya semuanya. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Mau diyakinkan, buat apa buka?
Dia udah mati. Saudaraku, Yesus dia tidak cerita kemana-mana perasaan dia. Yang susah, yang sedih. Saudaraku. Tapi dia mengatakan apa yang dia inginkan hal itu terjadi. Gitu juga dengan kita. Ngapain curhat kemana-mana? Lebih baik kita perkatakan apa yang kita kehendaki. Supaya doa kita dikabulkan. Lebih baik kita katakan sesuatu, ya kan, yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Lebih baik kita lakukan apa yang bisa kita lakukan supaya Tuhan buat berhasil apa menjadi upaya kita menjawab setiap doa kita. Yesus berkata apa? Saudaraku Kristus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kamu percaya, engkau akan melihat Allah. Ya kan? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengenadah ke atas, lalu berkata, apa? Yesus ngomong, aku sedih loh. Temanku meninggal loh Bapak. Aduh, lihat tuh temanku Maria juga sedih. Lazarus mati, camano ini wong pelebang bilang gitu. Aduh Bapak, aku kecewa nian. Dia gak ngomong seperti itu. Kita kadang-kadang gitu, aduh kecewa nian aku. Ini orang pelebang itu. Dia gak ngomong apa yang diinikan. Dia bicara apa yang dia kehendaki. Bapak, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Dah engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suaranya. Dia berdoa kepada Allah. Dia bersyukur, dapat pengurapan, saudaraku. Lalu apa? Dia berseru kepada dengan suara, Lazarus, marilah keluar. Lalu apa yang terjadi saudara? Orang mati itu bangkit. Saudaraku, hidup lagi. Ya kan? Lalu orang yang mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya pun tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu. Dan biarkanlah ia pergi. Saudara di sini. Jadi di sini kita bisa mendapatkan prinsip kebenaran firman. Ya. Pertama adalah gini saudaraku. Jangan mengatakan apapun yang sedang kita rasakan kepada banyak orang yang bukan bagian dari apa? Solusi atas masalah kita. Katakan amin saudara. Makanya hindari pamer. Entah pamer kebaikan maupun pamer kesusahan. Kadang-kadang kita suka pamer kesusahan dan pergumulan kita. Dengan kita mau cerita kepada banyak orang. Jangan pamerin itu. Makin banyak orang yang tidak tahu tentang diri kita. Sebenarnya mungkin semakin lebih aman. Ketimbang kita pamerkan tentang kita lagi makan apa. Kita sedang bersama siapa, kita pergi kemana, kita sedang perasaan kita lagi sedang galau, senang atau apa. Kita sekarang media sosial kita posting terus. Saudara saya ingat kisah Hizkia. Dia pamer kepada Raja Babel ketika datang ke Yerusalem. Dia pamerkan apa aja saudara? Bait Allah dia pamer. Dia pamerkan gudang senjatanya. Dia mau bicara tentang apa? Pamer apa? Pamer kebaikan kalau bait Allah. Ya kan? Jangan saya pamer kekuatan. Dia ya kan saudara, dia pamer lagi dengan pamer kekayaan. Itu Hizkia, saudaraku. Lalu datang Nabi Tuhan, tegur si Raja Hizkia ini. Tuhan bilang, ya kan apa yang kamu pamerkan itu semua akan diambil oleh musuh, termasuk daripada anakmu, keturunanmu, bahkan bangsa ini. Akhirnya orang Babel menyerang Israel, lalu mengambil semua harta benda di bait Allah. Dikuras habis saudaraku. Lalu gudang senjata ini dikuras habis. Dan seluruh penduduknya ditawan ke Babel. Dan kita tahu tentang kisah Kitab Daniel yang ditawan saudaraku. Dari siapa saudara ceritanya? Karena pamer. Saudaraku Yesus hari ini. Bukan berarti kita gak boleh tunjukkan untuk menginspirasi orang lain. Pak untuk menginspirasi boleh. Prinsipnya boleh kalau untuk menginspirasi.
Tapi kalau untuk supaya dapat pujian, perasaan senang untuk dipuji, saudara dan saya hidup dalam perasaan, hidup dalam daging. Dating mendatangkan maut. Katakan amin saudaraku. Makanya kan ada awalnya Tuhan tuh cerita saudaraku, nasehatin. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Ini bicara tentang motif sebenarnya. Kalau kita masih rohaninya masih bayi, masih baru, diajarin. Apapun yang kamu lakukan motifnya adalah karena engkau mengasihi Tuhan. Bukan untuk pamer. Tapi setelah sudah dewasa rohaninya, saudara udah terbiasa apapun yang saudara lakukan semua untuk Tuhan, maka dengar baik saudara, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri harus kasih tahu. Supaya si tangan kiri ikut memberi. Ngerti gak saudara? Contohnya siapa? Raja Daud. Raja Daud dia memberi emas, perak, seluruh kekayaannya. Untuk apa? Membangun bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo. Dia beritahu kepada kita sampai kita bisa tahu karena dia beritahu sama Daud. Ditulis di Alkitab ketika Daud beritahu, ini seluruh kekayaanku aku beri untuk pembangunan rumah Tuhan. Dampaknya apa? Panglimanya beri kekayaannya. Tentaranya beri, rakyatnya beri. Bahkan beri lebih banyak daripada yang diberi oleh Daud. Sehingga apa? Salomo sudah dapat modal untuk bangun. Saya bisa ngerti ini, katakan amin saudaraku. Kenapa kok Daud ngomong-ngomong memberi? Bukan pamer kebaikan, tapi untuk menginspirasi supaya orang bisa memberi. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Kalau masih bayi rohani kita, Tuhan ajar kalau kamu beri tangan kanan, jangan kasih tahu tangan kiri. Tapi setelah kita dewasa roh, karena kita tahu motif ini semua Tuhan. Ini bicara tentang hal itu saudaraku. Sebaliknya kita harus mengatakan, ya kan, apa yang harus kita kehendaki supaya hal itu bisa terjadi, ya kan? Nah ini dia. Jadi apabila kita harus mengatakan apa yang kita rasakan, sebaiknya kita mengatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya sudah selesai saudara, saya berdoa supaya saudara diberkati dengan pesan firman Tuhan ini. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, aku bersyukur Tuhan. Engkau sudah berbicara buat setiap kami dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Kami mau hidup dituntun oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu. Tuhan, bukan oleh perasaan hati kami. Oleh karena itu kuduskan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, oleh karena itu kuduskan setiap perasaan kami. Supaya Tuhan pikiran kami dan kehendak kami selaras dengan pikiran dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami, perasaan kami, emosi kami kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menguduskan, mengatur dan menguasainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus ya saudara. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Mari kita angkat
roti, saudara lihat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan penyanyi ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.